Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Baik, berjumpa kembali di semester 1 untuk peserta didik yang baru bergabung. Nah, untuk materi kita yang pertama di kelas 10 ini, kita akan belajar tentang model atom. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu tentang sejarah, bagaimana sih atom itu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, kita masuk dulu ke kompetensi dasar yang akan kita lakukan ya. Nah, kompetensi dasar di sini adalah menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah nantinya diharapkan kalian mampu menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang dengan tepat. Baik, kita mulai dari model atom yang pertama, yaitu model atom Dalton. Nah, menurut Dalton ya, atom itu merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Atom ini tidak dapat diubah menjadi atom lain, serta tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Hal ini sesuai seperti hukum kekekalan massa ya, atau hukum Lavoisier. Nah, menurut Dalton juga, atom memiliki sifat yang sama, dan reaksi kimianya terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom-atomnya. Iya, ini bentuk teori dari atom Dalton. Dan Bapak Dalton sendiri ya, yang hidup sekitar tahun 1803. Dan ini adalah bentuk model atom Dalton. Pada dasarnya seperti bola pejal atau bola golep kalau kita ingin menganalogikannya ya. Jadi bentuknya adalah bola pejal atau bola padatan. Nah, kelebihan dari atom Dalton, dia mampu menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum dari Lavoisier dan juga hukum perbandingan tetap atau hukum Frost, di mana atom-atom unsur dapat bergabung dengan atom-atom unsur lainnya membentuk suatu molekul. Nah, selain kelebihan, ternyata model atom ini juga punya kelemahan. Salah satunya adalah dia tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. Kemudian, Dalton juga tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan dari materi tersebut, padahal di dalamnya ada unsur-unsur lain selain materi, ion negatif dan ion positif tadi ya. Nah, dia juga tidak dapat menjelaskan cara atom-atom ini saling berikatan. Nah, setelah model atom Dalton berkembang lagi nih. Nah, kemudian disempurnakan lagi. Siapa dia? Yaitu Joseph John Thomson. Nah, menurut Thomson, dia menemukan penemuan ini berdasarkan penemuan sinar katoda yang kemudian dikenali sebagai partikel negatif atau elektron. Nah, makanya Thomson ini juga dikenal sebagai bapak yang menemukan partikel yang bermuatan negatif atau elektron. Kemudian model atom Thomson yang paling dikenal ini adalah model atomnya seperti roti kismis. Pasti semua pernah makan roti kismis ya. Nah, atau kalau nggak pernah makan roti kismis, kalian pernah lihat buah semangka di mana biji-bijinya bertaburan ya. Nah, itu dianalogikan seperti itu. Nah, di mana katanya materi yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron seperti kismis tadi ya, atau biji semangka. Ini bagaikan kismis dalam roti kismis. Oke, nah ini dia bentuknya ya seperti ini. Dan ini adalah bapak dari Joseph John Thomson. Dan ini adalah bentuk model dari atom Thomson itu sendiri, di mana elektronnya tersebar sekitar atomnya. Nah, kelebihan dari model atom Thomson ini adalah dia mampu menjelaskan adanya partikel subatomik atau elektron, berarti atomnya bukan bagian terkecil dari suatu unsur. Ternyata hal ini melemahkan atau menggugurkan teori dari teori atom Dalton. Kemudian dia juga dapat menerangkan sifat listrik dari atom. Nah, ternyata dia melengkapi dari teori atom terdahulunya yaitu Dalton. Nah, selain kelebihan, pastinya ada kelemahan. Nah, kelemahannya ternyata Thomson tidak dapat menjelaskan bagaimana sih susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Apakah dia tersebar merata atau bagaimana? Nah, hal ini tidak dapat dijelaskan oleh Thomson. Lalu siapa sih yang mampu menjelaskan hal ini?
Baik, kita lanjutkan. Ternyata yang mampu menjelaskan ini adalah Rutherford. Oke, ini pada tahun 1886, Eugene Goldstern menemukan partikel yang dinamakan proton. Nah, setelah penemuan tersebut, akhirnya temannya Rutherford melakukan percobaan dengan menembakkan partikel alfa pada lempengan emas. Ternyata ada partikel yang dibelokkan. Nah, berdasarkan hal itu, akhirnya dia mengajukan sebuah teori atom. Katanya teori atom itu adalah seperti halnya tata surya. Nah, seperti tata surya kita ya, di mana pusat tata surya kita adalah matahari dan planet serta buminya yang beredar mengelilingi matahari. Ini adalah teori atom dari Rutherford yang dikenal dengan teori atom tata surya. Nah, ini dia bentuk model atom dari Rutherford itu sendiri, di mana inti atomnya terdiri dari proton dan neutron. Ya, bisa dilihat ya. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah planet-planet atau elektron, seperti elektron yang beredar di orbitnya, seperti itu ya. Nah, kelebihan dari model atom Rutherford ini adalah dia mampu mengemukakan keberadaan partikel positif dalam atom dan dia merupakan pusat massa atom. Ini lagi menggugurkan teori terdahulunya, yaitu teori atom Thomson. Jadi dia dapat menjelaskan hal itu ya. Kemudian dia juga dapat menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Kemudian dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Nah, selain punya kelebihan, pastinya punya kelemahan ya. Nah, menurut hukum statik atau fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti ini mampu memancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, karena ada kutub negatif dan kutub positif. Nah, akibatnya lama-kelamaan elektron itu akan kehabisan energi dan pada akhirnya menempel pada inti. Pada dasarnya seperti itu ya. Nah, belum mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Kemudian dia juga terdapat menjelaskan spektrum garis yang terjadi pada atom hidrogen. Nah, ini dia kelemahan dari teori atom Rutherford. Tapi hal ini ternyata berkembang lagi tuh, semakin berkembangnya masa kemajuan teknologi, ada lagi nih temennya. Ternyata atom itu semakin berkembang ya. Kemudian dijelaskan oleh Niels Bohr. Nah, di sini Niels Bohr mengatakan elektron yang bermuatan negatif atau mengelilingi anti atom itu dia berada pada orbit atau lintasan tertentu. Nah, selama bergerak, elektron ini tidak menyerap atau memancarkan energi. Kemudian elektronnya dapat berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi lainnya. Dan jika kalau dia pindah, dia akan menyerap atau memancarkan. Artinya elektron tadi tidak dapat jatuh seperti halnya yang dikemukakan oleh Rutherford. Ya, dia tidak menjelaskan itu. Ternyata dilengkapi lagi oleh Bohr ini tadi ya. Nah, ini papapornya Bohrnya dan bentuk atom yang dicetuskan oleh Pak Bohr ya. Nah, ini adalah bentuk model atom dari Bohr, dimana kalau elektron itu berpindah dari lintasan 1 ke lintasan 2 atau lintasan 2 ke lintasan 1 dengan cara menyerap atau memancarkan foton energinya ya. Nah, kelebihannya dari model atom Bohr ini adalah dia mampu menjawab kelemahan model atom Rutherford, sudah pasti ya. Kemudian dia dapat menjelaskan garis spektrum pancaran emisi dari atom hidrogen. Ya, sudah dilengkapi oleh Bohr tadi ya. Nah, ternyata dia juga punya kelemahan lagi nih model atom Bohrnya. Apa sih? Nah, dia tidak dapat menjelaskan pemisahan garis spektrum menjadi kelompok garis halus di bawah pengaruh medan magnet yang disebut efek Zeeman dan di bawah pengaruh listrik yang disebut efek Stark. Dia juga tidak dapat menjelaskan nih spektrum garis dari atom yang lebih besar dari hidrogen. Kemudian dia dapat menjelaskan untuk atom yang bereelektronnya sedikit. Artinya untuk elektronnya lebih banyak, dia nggak bisa menjelaskan itu ya, atau belum mampu. Kemudian juga tidak dapat menjelaskan bagaimana adanya sublintasan-sublintasan yang terbentuk di antara lintasan-lintasan elektron. Nah, berkembangnya lagi, semakin berkembang, semakin maju. Ini teknologi dan alat juga semakin canggih ya. Nah, akhirnya ada 4 ilmuwan yang mencetuskan tentang model atom mekanika gelombang yang sampai sekarang kita gunakan ya. Teori ini didukung oleh teori kuantum Planck yang bermunculan dikenal dengan model atom mekanika kuantum. Nah, dalam teori mekanika kuantum, posisi elektron ini tidak dapat dipastikan, atau dengan kata lain posisi elektronnya adalah
seperti di awan gitu ya, atau peluang menemukan elektron pada setiap titik dalam ruang sekitar inti gitu ya. Kemudian daerah yang peluangnya terbesar itu yang disebut dengan orbital. Nah, ini dia ya, ada Pak Schrödinger, Godwin, Fermi, dan Albert Einstein yang mencetuskan bahwa elektron itu berada di sekitar awan dari elektronnya. Kemudian elektronnya tersebar merata di sekitar awannya. Nah, dia model atom dari mekanika gelombang atau mekanika kuantum yang sudah disempurnakan. Apakah ada kelebihannya? Pastinya ada. Di sini dia mengetahui di mana posisi elektron yang sudah mengorbit, gitu ya. Kemudian bisa mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Kemudian dia juga bisa teridentifikasi kalau di inti terdapat proton dan neutron. Kemudian dikelilingi oleh elektron yang berputar di porosnya atau orbitalnya. Apakah ada kelemahannya? Pastinya ada ya. Nah, kelemahan dari teori atom mekanika kuantum ini adalah persamaan gelombang dari Schrödinger hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Seperti ini ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana dari teori atom mekanika kuantum ini sendiri ya. Nah, itulah perkembangan dari atom-atom yang sampai sekarang kita kenalin, dia model atom dari masa ke masanya ya. Iya, yang pertama itu adalah Democritus pada tahun 460 sebelum Masehi, kemudian Dalton seperti bola pecah tadi, kemudian Bapak Thomson, Rutherford, Bohr, dan akhirnya mekanika kuantum sampai sekarang kita gunakan dan akan semakin diperbarui sampai kapanpun karena ilmu itu tidak akan pernah putus seperti itu ya. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari tentang perkembangan teori atom? Nah, sebelum kita tahu tentang atom, harusnya kita tahu tentang perkembangannya ya, agar nantinya kita dapat mengambil hikmah dari semua ini, agar kita menyadari. Karena sejarah telah membuktikan bahwa kelemahan dalam berteori ini tidak membuat perselisihan atau persaingan. Makanya tadi kita lihat ada kelemahan, kelebihan gitu ya. Nah, kelemahan itu dicari titik kekuatannya agar saling melengkapi, tidak saling menghujat, tidak saling menyudutkan, seperti itu ya. Kemudian rangkaian model atom dari masa ke masa telah membuktikan bahwa ilmu kimia itu tidak akan dikenal tanpa mengenal terlebih dahulu apa itu atom. Nah, kalau kalian sudah tahu tentang atom, kemudian kalian juga menghargai karya-karya dari mereka, kalian juga akan menghargai dari produk-produk yang dihasilkan dari atom itu sendiri. Pasti pernah mengenal atom itu tidak terlihat tapi bisa kita rasakan, yaitu contohnya dalam obat-obatan, kosmetik, alat pembersih, bahkan apapun yang kita makan, apapun yang kita kenakan itu adalah salah satu dari atom yang kita kenal gitu ya. Semoga dari pembelajaran kali ini kita dapat mengambil manfaat dan hikmah dari mengenal perkembangan teori atom. Baik, terima kasih kalian telah menyimak materi ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimaknai dan dicermati dengan baik ya. Kita akan bertemu kembali di materi kimia selanjutnya, yaitu tentang struktur atom. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.